Ikan hiu makan tomat. Yang nggak ngumpulin review, nilainya gawat. Wah, Yo, mana nih VG Bung? 23, open your mind. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat konten ini malam ya. Hampir seharian saya buat konten. Saya lanjutkan untuk persiapan PNS. Jadi selamat datang di konten persiapan PNS. Dan konten ini ditujukan untuk siswa SMP Langsung Jakarta kelas 8 maupun kelas 9 dalam satu konten yang sama. Kenapa? Karena biar kelas 8 bisa belajar di kelas 9 maupun sebaliknya, karena ada relevansi materi yang kemudian kelas 8 itu mungkin bisa belajar dari kelas 9, atau sebaliknya kelas 9 bisa mengingat kembali apa yang ada di kelas 8. Itu ya, poin utamanya gitu. Nah, saya masuk dulu sekarang ke kelas 8 atau kelas 9 ya. Oke, kita masuk ke materi yang paling sedikit tapi soalnya banyak, itu kelas 9. Oke guys, sekarang saya masuk ke bahasan kelas 9. Jadi gini, sama seperti yang sudah saya jelaskan dari episode 1, 2, 3, 4 yang membutuhkan effort yang besar itu saya buat konten YouTube dengan laptop saya yang ngedet ini. Jadi begini, kita membicarakan kenapa sih Pancasila itu dalam penerapannya punya tantangan. Gimana sih Pancasila itu dalam penerapannya punya kendala, dan apa aja kendalanya, dan gimana Pancasila itu bisa melewatkan semua kendala-kendala yang ada. Poin utamanya ada di situ. Jadi kalau kelas 9 itu ada 4 fase. Saya ulang, ada 4 fase. Satu, di saat Soekarno dengan Hatta hubungannya retak atau Dui Tunggalnya retak. Yang kedua, bagaimana Indonesia itu, bagaimana Pancasila menghadapi pertempuran fisik kembali dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari luar negeri. Kemudian mempertahankan kemerdekaan dari dalam negeri. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila di zaman demokrasi liberal. Kemudian Pancasila di zaman demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir, materi yang di kelas 9 itu adalah Pancasila di zaman Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Tapi cuma singkat. Kesimpulan sederhana, hubungan Dui Tunggal yang retak dengan Pancasila apa? Ada. Pancasilanya akhirnya menjadi tidak terjalankan dengan maksimal. Kenapa? Karena ada konflik di antara dua pemimpin besar negara Indonesia. Yang satu pengennya sistem negaranya itu dipimpin sama presiden, dan cukup partainya satu aja, nggak usah banyak-banyak, karena Indonesia ini baru negara merdeka. Yang satu lagi punya pemikiran bahwa Indonesia itu harus punya banyak partai, biar yang nanti berkuasa, yang punya kekuatan itu adalah parlemen. Oke, clear? Yang kedua, kita kedatangan agresi militer pertama dan kedua. Agresi militer pertama maupun kedua membutuhkan tenaga besar ekstra bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia baru lahir. Harus kontak fisik senjata dan juga harus mengikuti perundingan-perundingan. Dan akhirnya konferensi meja bundar menjadi konferensi terakhir yang disepakati kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Belanda, untuk mengakhiri agresi militer. Oke, agresi militer itu jadi berakhir karena adanya konferensi meja bundar. Kenapa? Kok akhirnya kita harus nurut sama konferensi meja bundar? Iya, agar kita bisa membangun negara ini dengan baik, agar kita bisa mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara de jure, secara hukum, dan secara de facto. Kalau de facto kan udah proklamasi tanggal 17 Agustus, tapi de jurenya belum, karena Belanda belum mengakui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Clear? Clear. Nah, apa yang terjadi saat agresi militer? Ibu kota kita itu pindah dari Jakarta ke Jogja. Ketika di Jogja, pemimpin negara kita juga diculik. Dari presiden, perdana menteri, menteri-menteri diculik. Dan akhirnya ada orang yang berinisiatif, salah satu Menteri Soekarno berinisiatif memindahkan ibu kota ke Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, dan mendirikan dan mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Tujuannya buat apaan? Buat menyatakan bahwa Indonesia masih ada kepada dunia, meskipun kita pemimpinnya diculik. Dan akhirnya warga dunia itu simpati sama kita, mengatakan Indonesia harus diberlakukan secara baik karena mereka sudah mendapatkan kemerdekaan secara de facto. Itu kata orang luar negeri maksudnya. Dan akhirnya muncullah itu konferensi meja bundar salah satunya. Tapi konsekuensinya konferensi meja bundar itu muncul adalah kita harus merubah bentuk negara kita. Tadinya negara kesatuan jadi negara serikat, maka berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Nah,
Kenapa kita harus berubah negara Republik Indonesia Serikat itu? Dan apa dampaknya? Dampaknya jelas, Pancasilanya nggak kepake. Kenapa? 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 Tahu? Sederhana. Karena Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu nggak ada lagi di dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 yang ada? Udah diganti. Diganti. Sama apa? Undang-Undang Dasar RIS. Sudah jelas ya? Undang-Undang Dasar RIS. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika Indonesia menggunakan menjadi negara RIS, ternyata kan negaranya ada banyak tuh negara bagian. Nah, ternyata saat kita menggunakan negara RIS, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Banyaknya sih yang nggak setuju. Akhirnya karena negara kita dirasa nggak cocok pakai negara RIS, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ganti lagi. Ganti kemana? Sistem yang sebelumnya kita sudah pakai. Apaan tuh? Bentuk negaranya kesatuan. Kita balik lagi ke negara kesatuan. Tapi apakah UUD 45-nya balik? Enggak. Yang dipakai pada saat itu, undang-undang dasarnya adalah undang-undang dasar sementara. Di dalamnya ada sih sama kayak pembukaan UUD 45, tapi itu bukan UUD 45. Namanya UUD sementara, berlaku tahun 50. Dan tahun 50 itu bolehlah kita sebut sebagai negara kita menggunakan demokrasi liberal. Oke, menggunakan demokrasi liberal. Itu untuk bagian dari negara. Ini malah saya udah ngejelasin ya, aduh. Padahal saya cuma mau kasih kesimpulan. Udah lanjut. Jadi saat kita menggunakan negara demokrasinya liberal, ini sebenarnya melanjutkan dari konflik yang ada antara duit tunggal Soekarno dengan Hatta. Ingat, konfliknya itu dikarenakan pecahnya karena munculnya maklumat wakil presiden nomor X yang isinya adalah Bung Hatta itu merapikan kembali posisi KNIP. Sebenarnya itu karena posisi KNIP tugasnya tuh nggak jelas, intinya kurang lebih gitu. Tapi pada akhirnya secara bentuk di lapangannya memperbolehkan masyarakat untuk membuat partai politik. Dan kenapa masyarakat diperbolehkan membentuk partai politik? Karena yang kemudian nanti berkuasanya, yang punya kekuasaan itu adalah parlemennya. Parlemen itu kayak sekarang DPR. Clear ya? Secara sederhana begitu. Dan masuk ke demokrasi liberal tahun 50, sistem ini makin menguat. Sehingga orang-orang yang tadinya punya partai yang sudah sebelum Indonesia Merdeka semakin eksis, yang belum punya partai bikin partai, dan akhirnya diwadahi bersama pemerintah dengan pemilu pertama tahun 55. Gitu guys. Jadi pemilu tahun 55 itu adalah salah satu bentuk keberhasilan demokrasi liberal yang ada di zaman Orde Lama. Cuma satu-satunya tuh pemilu yang ada di zaman Orde Lama. Tapi dinyatakan berhasil. Kenapa? Karena partai banyak asli. Setelah partainya banyak, tapi ternyata ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah semua partai, semua golongan yang menjadi dasar dari ideologi partai-partai itu berantem. Semua orang yang ya bahannya sama katun, tapi di dalamnya rajutannya warnanya beda-beda. Dan ini warna yang beda-beda ini bukannya jadi indah. Baju saya kan jadi indah nih, tapi kalau mereka malah jadi berantem. Dan akhirnya Soekarno itu berpendapat bahwa nggak bisa nih kayak begini nih. Dan akhirnya perbedaan pendapat antara Soekarno sama Hatta semakin menguat karena Soekarno menggagas usulan tentang bagaimana kalau ideologi Indonesia itu, dasar negara Indonesia itu diterapkan dengan asas nasionalisme, agama, dan komunisme alias Nasakom. Hatta bilang no. Itu kata Hatta. Nah, yang terjadi pada saat demokrasi liberal selain keberhasilan tadi melaksanakan pemilu adalah banyak konflik. Sederhana ya, logikanya sederhana dibangun. Kenapa banyak konflik? Karena tadi partainya juga udah banyak, ideologinya juga banyak benar, golongannya banyak benar. Jadinya mereka ribut aja sendiri. Dan itu yang kemudian membuat Soekarno banyak tidak disukai orang, baik secara figur maupun kebijakan-kebijakannya. Orang misalnya yang gak suka sama bentuk negara kesatuan, akhirnya dia memberontak, pengennya jadi negara kayak waktu negara RIS. Ada juga yang kemudian dari awal udah memang memberontak. Siapa? Yaitu Kartosuwiryo itu, yang kemudian dari awal tanggal 18 Agustus dia menyatakan bahwa Indonesia ini harusnya menjadi negara Islam. Dia nggak setuju karena sila pertamanya kan diganti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia melakukan pemberontakan dengan negara Islam Indonesianya.
dan pasukan DITII, Daulah Islam, Tentara Islam Indonesia. Dan masih banyak bukan pemberontakan, perlawanan yang kemudian dijadikan sebagai pemberontakan oleh orang-orang tersebut. Di tahun 48 juga sama, saat agresi militer kedua itu si PKI dia nyalip gitu ya, dia pinter gitu ketika Indonesia lagi sibuk perundingan dia nyalip untuk melawan pemberontakan, tapi gagal karena memang masyarakatnya masih bersepakat bahwa ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah, apa yang terjadi lagi saat Indonesia menjadi negara demokrasi liberal di mana kebebasan itu sangat dijunjung? Yang terjadi adalah banyak konflik. Ketika banyak konflik, akhirnya Soekarno melihat potensi ini nggak benar dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, ditambah si Muhammad Hatta ini sudah mundur di tahun 56. Apa kesimpulannya? Kata Bung Karno, Indonesia harus menjadi negara yang demokrasinya dipimpin, tidak bisa lagi dilepas seperti demokrasi liberal. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Soekarno men-take over negara ini, tanda kutip. Dia mengembalikan lagi bentuk negara kita, negara kesatuan, dan sistemnya adalah sistem presidensial. Gimana kalau sistem presidensial bisa balik? Karena dia mengatakan bahwa revolusi belum selesai. Maka Undang-Undang Dasar 1945 balik lagi. Ditetapinya di mana? Dalam dekret presiden tahun 59 tanggal 5 Juli. Itu guys yang terjadi. Dan di dalam dekret presiden akhirnya itu menetapkan kita balik ke negara kesatuan dan kita mengembalikan UUD 45 sebagai dasar hukum negara kita. Nah, yang terjadi pada saat itu, meskipun kita balik ke negara kesatuan dengan UUD 45, tapi sayangnya kepemimpinan Soekarno itu kemudian menandai demokrasi liberal selesai itu ya, dekret presiden yang menandai demokrasi liberal selesai dan memulai sebuah istilah namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu apa? Demokrasi terpimpin itu ya demokrasi yang dipimpin sama pemerintah, sama pemimpin. Nah, memang dalam hal ini agak mirip-mirip, berbau ciri-ciri negara totalitarian alias komunis. Semua kehidupan masyarakat dipimpin. Tapi boleh nggak pada saat itu kondisinya? Boleh, karena kondisinya pada saat itu memang parah konfliknya. Dan akhirnya Soekarno beranggapan salah satu caranya adalah Indonesia harus terpimpin. Dan akhirnya kita masuk ke demokrasi terpimpin. Nah, saat demokrasi terpimpin, Soekarno memang dalam banyak literatur disebutin bahwa punya kedekatan yang luar biasa sama PKI. Tapi golongan nasionalis dalam hal ini TNI Angkatan Darat juga nggak mau kehilangan pamornya, dan akhirnya kedua kubu tersebut dekat dengan Bung Karno. Tapi akhirnya mereka itu konflik ya. Ketika konflik akhirnya seperti memperebutkan jabatan Bung Karno, dan akhirnya peristiwa itulah meletus peristiwa yang kita kenal G30S di bulan ini loh ya. Jadi di bulan ini itu penuh tragedi dan bersejarah dan berdarah. Apa yang terjadi? Ada peristiwa yang sampai dengan sekarang kebenarannya masih terus diungkit gitu ya. Siapa aktor di balik itu semua? Ada yang bilang CIA, ada yang bilang PKI sendiri, ada juga yang ini merupakan kerjaannya militer dan lain sebagainya. Itu saya tidak masuk ke sana. Tapi yang jelas peristiwa G30S ini kemudian menandai mulai kehancuran Bung Karno. Ditambah Bung Karno selain punya musuh-musuh di dalam negeri, Bung Karno juga mulai banyak tidak disukai sama negara-negara barat. Khususnya setelah Bung Karno tanda kutip membuat event Ganevo untuk menandingi Olimpiade. Bung Karno melakukan konfrontasi Ganyang Malaysia dan akhirnya keluar dari PBB di tahun 65 dan lain sebagainya. Jadi terakumulasi lah di situ mulai kegagalan Bung Karno. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bung Karno dia harus menerima konsekuensi bahwa rasa tidak percaya dari masyarakat itu muncul kepada Bung Karno. Salah satunya yang didesak oleh masyarakat adalah Tritura untuk meminta PKI itu dibubarkan. Nah, setelah itu Bung Karno melakukan pidato pertanggungjawaban dan ditolak. Pidatonya namanya Nawaksara. Dan setelah pidato itu ditolak, muncul sebuah peristiwa yang sampai dengan sekarang juga masih kontroversial. Apa peristiwanya? Yaitu beredarnya surat perintah 11 Maret. Konon ini kontroversial, kenapa? Karena ada dua versi. Versinya Soekarno mengatakan meminta Soeharto untuk menstabilkan keadaan setelah peristiwa G30S. Tapi versi satu lagi menyatakan bahwa surat tersebut adalah sebagai mandat untuk peralihan kekuasaan. Nah, akhirnya mulai dari situ Soeharto memimpin Indonesia. Apa yang dilakukan sama Soeharto? Soeharto pintar, dia melakukan semacam strategi yang kemudian membuat masyarakat trauma. Apa itu? Pendekatan bahwa PKI itu salah, PKI itu jahat dan lain sebagainya. Dan Bung Karno diidentikan dengan PKI meskipun Bung Karno bukan PKI ya. Bung Karno yang bertanggung jawab terhadap G30S dan lain sebagainya. Akhirnya rakyat sukanya lagi sama Soeharto, bukan lagi sama Soekarno. Dan apa yang terjadi? Soeharto membangun masyarakat Indonesia secara ekonomi.
diperbaikilah itu ekonomi masyarakat, dibangunlah itu ekonomi masyarakat, dibuat kenyang, dibuat sejahtera, dibuat makmur. Tapi sayangnya, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berpolitik itu diabaikan. Karena setidaknya diabaikan ini tidak seperti di zaman Orde Lama. Di zaman Orde Lama pendekatannya adalah politik. Gitu. Makanya ribut mulu. Tapi orang bebas melakukan apapun. Jadi hak politiknya itu bebas. Di zaman Orde Baru itu kebalikannya, guys. Jadi itu yang terjadi, dan yang terjadi adalah Soeharto menggunakan kekuatan, ada 3 ABG namanya. 1 ABRI, yang kedua adalah birokrasi, yang ketiga adalah golongan karyanya, Golkar ya. Jadi pada saat itu Soeharto melakukan pendekatan ABG itu. Jadi Soeharto itu sangat disupport oleh militer, karena sumpah setianya militer terhadap Pancasila itu kan tidak bisa diragukan lagi. Jadi mereka itu mengontrol dan mengawal bahwa Indonesia ini ya sesuai, yaitu Pancasila. Dan itu akhirnya menjadi semacam kampanye politiknya Soeharto pada saat itu. Dan dia juga menggunakan kekuatan birokrasi untuk mempertahankan kekuasaannya, meskipun dengan cara yang sangat smooth ya, sangat halus gitu ya. Dan satu lagi ya golongan karya. Nah, Golkar ini sebagai, dia bukan partai tapi dia organisasi yang berdiri untuk menandingi dari kekuatan PKI pada saat itu. Jadi Golkar ini juga dibuat ruhnya ya, dulu meskipun zaman Soekarno dibuatnya, tapi sudah ada pengalihan kekuasaan organisasi sehingga militer yang kemudian menguasai golongan karya. Dan di situ materi kelas 9. Untuk lebih detailnya silakan ya dicoba buka latihan soal PPS-nya ya guys. Oke, sekarang saya masuk ke bahasan tentang kelas 8, materinya bab 1 sama bab 2. Materinya nyambung, ngomongin Pancasila, ngomongin juga UUD 45. Kalau di kelas 9 itu kan materinya udah wawasan luas ya, tidak lagi ke teori sebenarnya, tapi lebih kepada sejarah politik yang ada di Indonesia. Kalian yang kelas 8, belajarnya apa? Belajarnya masih sedikit teori, tapi nggak teori-teori banget sebenarnya. Sekarang kita bahas. Jadi sebelum kita Indonesia merdeka itu kan sebenarnya para pendiri bangsa memanfaatkan kehadiran Jepang toh untuk memerdekakan Indonesia. Nah, mereka itu, para pahlawan kita itu memanfaatkan Jepang dengan cara untuk kita harus punya yang namanya dasar negara. Kenapa? Ternyata kalau di materi kelas 9 tuh, kalau kalian dengerin tadi, ternyata Indonesia itu setelah merdeka masih ada masalah, Indonesia masih belum diakuin. Meskipun kita udah punya yang namanya dasar negara, meskipun kita udah punya Pancasila, tapi ternyata masih belum diakuin. Tuh, kalian udah menjalin sebuah hubungan, tapi kalian ngeklaim doang hubungannya. Itu namanya PHP cuy. Dan itu yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Meskipun kita punya dasar negara, kita punya pandangan hidup kita kayak gimana, negara ini kayak gimana, tapi ternyata kita belum diakuin. Nah, dan dasar negara itu menjadi sebuah ideologi bagi bangsa kita, bagi negara kita. Dan ideologi itu adalah sebuah pandangan, ide, gagasan yang dimiliki sama kita sebagai individu maupun kelompok sebagai warga negara, dan juga sama negara, untuk tujuannya adalah agar memiliki arah yang jelas, tujuannya juga jelas, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, kalau udah punya ideologi, artinya kita sudah terarah. Kita mau ngapain, kita tinggal lihat ideologi kita apaan. Oh iya, ideologi kita itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa nggak? Tahu. Bisa. Karena kita udah menuliskan itu dalam dasar negara kita. Kita mau kayak gimana, kita akan apa, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau ngomongin ideologi, tentu kalau di kelas 7 kan kita belajar tuh siapa sih yang bentuk dasar negara Indonesia, kenapa sih harus ada BPUPKI, kenapa sih Rajiman itu ketua BPUPKI minta orang-orang tuh kumpul untuk ngomongin dasar negara. Kenapa yang diomongin dasar negara? Coba yang pertama, itu dia untuk menjadikan negara kita punya dasar, sehingga kalau kita mau ngapa-ngapain tuh punya arah dan tujuan yang jelas. Dan kita juga punya profiling diri kita juga. Indonesia tuh kayak gimana sih? Indonesia tuh mau ngapain sih? Gitu guys. Nah, di dalamnya kan kita juga tahu ya, di kelas 8 kalian juga belajar, dalamnya ada panitia 9 yang mengusulkan, yang kemudian diketuai sama Soekarno. Kemudian ada juga orang-orang yang mengusulkan, sebenarnya mengusulkan atau yang berpendapat dalam sidang BPUPK itu banyak ya, nggak cuma Supomo, Yamin, sama Soekarno aja yang ada di buku kita. Sebenarnya banyak banget, tapi kemudian kita mengenali mereka bertiga yang mengusulkan dasar negara. Dan akhirnya kita merdeka. Tapi kita belum merdeka. Kita minta sama Jepang bahwa sebelum kita merdeka harusnya ada panitia yang menyiapkan itu. Kemerdekaan akhirnya tercipta tuh yang namanya PPKI ya kan. Habis itu PPKI sidang tanggal 18 Agustus, dasar negara yang dibuat sama BPUPKI sah. Setelah sah, udah sah, Pancasila juga menjadi dasar negara kita, jadi ideologi negara kita. Nah,
Di dalamnya yang disahkan sama sama si PPKI sebenarnya bukan Pancasila ya, tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang di dalamnya ada Pancasila. Di mananya? Di bagian pembuka. Jadi sebelum kita masuk aturan hukum di Indonesia kayak gimana, kita disajiin dulu tuh yang namanya profil dari negara Indonesia tuh kayak gimana. Itu pembukaan UUD 45. Dari alinea 1, 2, 3, 4. Dari alinea pertama yang menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan nggak boleh ada penjajahan di atas dunia. Sampai sekarang harusnya Indonesia mendukung tuh negara-negara yang hari ini bangsa yang saat ini tertindas, yang hari ini masih seperti dijajah dengan pola yang baru. Ya kita nggak boleh tuh ngedukung, kita harus musuhin itu, karena kita mendukung di alinea pertama. Inget loh ya, yang kita pikirin itu bukan Indonesia harus merdeka, Indonesia nggak boleh dijajah, enggak, tapi yang kita nyatakan adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa. Paham ya? Di alinea kedua apa coba? Disebutkan oleh sebab itu maka karena dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia telah sampailah kemerdekaan dengan selamat sentosa ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah cita-cita negara kita yang diminta sama founding fathers. Jadi ternyata merdeka itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru untuk mewujudkan cita-cita yang merdeka tadi, bersatu. Habis bersatu kita berdaulat, setelah berdaulat kita bisa adil dan kita bisa makmur. Alinea ketiga ditegaskan bahwa kalau kita pun merdeka itu bukan karena kemampuan atau kemauan kita doang, tapi ternyata ada faktor dari hal yang abstrak tapi nyata. Siapa? Tuhan. Dan di alinea ketiga dinyatakan bahwa dengan ini menyatakan Indonesia merdeka. Jadi dengan pernyataan Indonesia merdeka itu sebenarnya sudah melengkapi secara tertulis mendukung pernyataan dari proklamasi. Proklamasi kan tanggal 17. Ceritanya si pembukaan ini kan di launchingnya tanggal 18. Jadi pembukaan itu adalah bagian untuk melengkapi si teks proklamasi. Karena teks proklamasi kan bilangnya begini, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Besoknya langsung diatur tuh. Padahal mah cerita udah dibuat lama kan, dari bulan Mei gitu. Nah, kita punya tuh yang namanya Dasar Negara Pancasila, kita punya tuh yang namanya aturan hukum di Indonesia atau namanya konstitusi. Nah, konstitusi itu adalah aturan yang kemudian ada dalam sebuah negara, dan itu bersumber dari norma. Norma apa kira-kira? Agama, kesusilaan, kesopanan, atau hukum? Kalian pernah belajar kan kelas 7? Ya, konstitusi itu bersumber dari norma hukum. Jadi kita itu punya aturan hukum yang kemudian dibukukan dalam teks namanya UUD 45. Di dalam UUD 45 ada yang namanya pembukaan, ada juga yang batang tubuh. Nah, di batang tubuh ini yang kemudian mengatur aturan hukum di Indonesia. Nah, ternyata konstitusi itu ada dua, ada yang tertulis, ya UUD 45, ada juga yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sama pemerintah, sama penyelenggara pemerintah. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu jadi sebuah rutinitas dan menjadi hal yang sifatnya formal. Contohnya kayak misalnya, kenapa sih harus ada upacara 17 Agustusan? Itu kan sebenarnya cuma selebrasi, tapi itu akhirnya jadi kebiasaan. Atau misalnya kenapa sih setiap tanggal 14 atau 15 atau 16 lazimnya gitu ya, presiden itu melaporkan pertanggungjawaban dan menyampaikan rancangan APBN 1 tahun ke depannya. Itu sebenarnya kebiasaan aja gitu. Dan kita lagi ngomongin UUD 45 nih. Konstitusi tertulis di kita itu namanya UUD 45. UUD 45 itu dia punya sifat. Satu, dia jelas dia tertulis. Yang kedua, dia sifatnya rigid. Rigid itu kaku. Rigid itu ribet bet dah. Kayak kalian yang ribet bet dah, kalian yang ribet. Nah, ribetnya di mana? Jadi nggak boleh asal ganti. Dan yang boleh diganti juga cuma batang tubuh doang, aturan hukum. Kenapa bisa ganti? Karena ini nyambung ke sifat selanjutnya, yaitu fleksibel atau luas. Jadi bisa menyesuaikan kondisi zaman. Tapi yang nggak boleh diubah itu, yang rigidnya banget adalah satu, nggak boleh tuh ngeganti pembukaan UUD 45. Kalaupun batang tubuh diganti, itu ribet bener prosesnya. Nggak semudah kita membalikan telapak tangan, atau tidak semudah saya ngedipin kalian. Dan yang terakhir, selain tertulis, rigid, fleksibel, yang terakhir singkat. Karena ini aturan, jadi harus sifatnya singkat. Nah, UUD 45 sendiri itu udah 4 kali guys di amandemen. Dan prosesnya ribet. MPR yang boleh ngamandemen, yang lain nggak boleh mengamandemen. Ribet banget karena yang sifatnya rigid. Kemudian contoh perubahannya misalnya ada komposisi pasal yang awalnya 37 pasal jadi sekarang 73 pasal dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah UUD 45. Kita lanjut abis ini karena slot waktu saya udah habis. Lanjut guys. Jadi
Itu materi, kesimpulan materi untuk persiapan PTS. Terakhir banget saya mau menyimpulkan gini. Jadi kalian hati-hati terkecoh. Pancasila itu punya istilah namanya Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Oke, jadi semua aturan yang ada di bumi Indonesia ini harus berkiblat sama yang namanya Pancasila. Oke, lu mau ngomong apa kayak bebas, mau gitu ya, boleh nggak? Kalau memang itu sesuai dengan sumber dari segala sumber hukum kita, boleh aja. Tahu dari mana sesuai atau enggak? Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya sumber hukum. Jadi ada dua istilah, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Satu lagi, sumber hukum, yaitu UUD 45. Sumber hukum ini ibaratnya adalah, kalau dia piramida, dia yang paling tinggi. Kalau ibaratnya dia adalah tangga, dia tangga yang paling tinggi. Siapapun yang mau ke lantai 2, dia harus injak tuh tangga terakhir. Jadi dia adalah posisi yang paling atas, nggak boleh diganggu gugat. Kalau ada aturan yang nggak sesuai sama dia, yang di bawahnya harus diganti dan lain sebagainya. Nah, saya jelasin dulu. Jadi Pancasila di mana? Kalau ibaratnya saya analogiin apa ya? Ini deh. Nih, ada buih-buih ya. Ada buih, ada air warna putih, ada gelas. Pancasila itu di mana? Pancasila itu ya gelas. Dia yang mewadahi semua aturan-aturan yang ada. Kenapa coba? Karena dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Buih-buih yang tadi itu adalah turunan dari air yang warna putih ini. Air yang warna putih ini, dia dominan, dia yang mengisi gelas ini. Dia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau saya putar-putar, ini kan ada buih-buih lagi nih. Kan ada buih-buih atau riak atau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aturan yang ada di bawahnya. Dan dia harus sesuai dengan aturan yang ada di sini. Boleh nggak dia membuat aturan, tapi dia luber dari gelasnya? Ya nggak boleh. Gitu. Jadi sederhana. Dan Pancasila itu, sambil minum ya. Capek dari tadi bikin konten. Pancasila itu, dia itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, itu juga diatur dari tata cara penulisan sampai dengan pengucapan Pancasila itu diatur dalam Inpres, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, setelah Orde Lama tumbang, setelah Orde Baru naik. Hubungan kan, ada hubungannya kan sama materi kelas 9. Kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kenapa bisa jadi sumber hukum? Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Itu aja. Selamat sukses mengerjakan soal baik kelas 7, 8, 9 atau orang tua atau siapapun yang nonton tayangan ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe konten dan channel YouTube ini, Sang Guru PPKN. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.